Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tutorial tentang STB OpenWrt, yaitu Ambient Linux. Ini dia STB kita teman-teman, STB H680p. Ini telah kita install CasaOS dan juga Nextcloud. Teman-teman bisa cek videonya di deskripsi video ataupun di dashboard channel YouTube saya. Nah, selanjutnya kita akan coba install sebuah VoIP atau Voice Internet Protocol ya. Itu adalah sebuah protokol untuk kita bisa telepon ataupun call melalui jaringan ya teman-teman. Jadi mungkin berbeda dengan jaringan seperti telepon biasa, ini menggunakan jaringan internet. Nah, teman-teman bisa membangunnya di sebuah STB ini. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, dengan kita bisa membuat ini, kita seolah-olah kita memiliki internet telepon sendiri teman-teman. Jadi seperti Telkom lah ya. Jadi dengan ini kita bisa membuat jaringan telepon berbarengan dengan jaringan internet. Jadi siapapun yang terhubung ke jaringan ini, mau wifi, mau pakai LAN, dia akan bisa nelpon biasa, ataupun bahkan video call, ataupun bahkan message. Jadi sangat oke sekali untuk teman-teman yang ingin membuat setup untuk kantor office, home office teman-teman, ataupun cafe ya, cafe, atau mungkin teman-teman yang punya usaha RT RW-net bisa menggunakan fitur ini untuk sebagai nilai tambah lah, nilai tambah di layanan kalian. Dan ini saya akan contohkan server VoIP ini berjalan di atas STB OpenWrt yang ini H680p, RAM 2GB, dan software yang saya gunakan adalah Asteris. Teman-teman bisa cari sendiri itu Asteris, lengkapnya banyak di internet. Banyak yang menggunakan atau tutorialnya itu menggunakan OS dari FreePBX. Jadi itu adalah software untuk sebenarnya di belakangnya itu Asteris ya. Jadi kita akan menggunakan Asterisnya aja yang kita compile atau kita install sendiri manual di Linux Ambient. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke teman-teman, ini kita sudah di monitor, ini dia STB-nya. Kita langsung teman-teman untuk cek Asteris, kita masuk dulu ke Linux Ambient. Ini saya masuk melalui SSH teman-teman. Kita masuk melalui SSH di terminal. Terus kita cari teman-teman, apakah Asteris tersedia tidak di apt repository dari si Linuxnya, dengan komen apt search Asteris, maka dia akan salah Asteris. Oke, nah ini kita sedang scanning teman-teman. Jadi mungkin saya akan jelaskan singkat Asteris ini seperti apa. Jadi kita dengan memiliki Asteris ini, kita akan memiliki sebuah server pesawat telepon teman-teman. Jadi sebenarnya ini bisa juga untuk pesawat telepon seperti yang ada di kantor-kantor, tapi kita akan buat lebih simpel, yaitu menggunakan HP Android untuk koneksi pesawat teleponnya. Nah, ini banyak teman-teman Asteris, ada sound, ada Asteris, ini banyak modul-modulnya ya. Kita fokus ke Asteris yang paling atas, yaitu Asteris Nubel bla bla bla. Ini adalah Open Source Private Branch Exchange PBX. Nah, ini Private Branch Exchange. Nah, teman-teman berarti udah ada ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung komen apt install Asteris. Langsung enter. Kita tunggu seberapa besar ya. Kalau nggak salah ini nggak terlalu besar amat. Dan jalan mulus di STB. Nah, ini cuma 25 MB teman-teman. Setelah beroperasi dia akan jadi 85 MB. Oke, kita enter ya, terus enter, kita tunggu. Nah, sambil menunggu ini selesai, teman-teman siapkan HP Android, terus install software atau aplikasi yang bernama VoIP. Nah, ini saya akan VoIP, mana VoIP? Sorry teman-teman, mana ya VoIP? Oh sorry, Post IP. Nah, ini aplikasi bernama Port SIP. Nah, Port SIP teman-teman. Nah, ini teman. Nah, ini nanti
yang kita gunakan untuk login di mana, login sebagai pesawat telepon. Jadi seolah-olah ini adalah pesawat telepon, teman-teman. Nah, ini sangat oke sekali kalau kita misal punya small office yang memiliki lebih dari satu lantai ataupun luas area yang tinggi dan banyak orang terhubung. Nah, ini sangat oke sekali. Kita bisa setting nomor sesuka kita. Bahkan saya pernah uji coba ini menggunakan VPN ya, teman-teman, menggunakan VPN dari jarak jauh, yaitu saya di sini dan teman saya di Serang. Saya dari Jawa Barat ya. Itu bisa, bahkan video call juga bisa. Gitu. Tapi ini tujuannya sebenarnya untuk lokal ya, teman-teman. Untuk lokal ataupun kalau misalnya kita punya jaringan RT RW net bisa ditambahkan sebagai fitur tambahan di layanan kita. Oke, ini kita sekarang sudah 27%, masih jalan. Ini ya barangnya. Duh, pilek, teman-teman. Nanti kita akan coba. Oke, ini advance, kita coba. Oke, dan teman-teman pastikan si software atau si Ambient Linux itu tidak memblokir port UDP dari Asteris, teman-teman. Oke, kita tunggu saja. Ini saya sudah siapkan script untuk instalasi, untuk config ya, untuk konfigurasi. Ini sambil menunggu ini selesai, kita siapkan dulu. Ke project Asteris. Oke, ini kita tunggu ya. Jika teman-teman mempunyai firewall bisa pakai UEFI, itu pastikan port UDP-nya di allow ya, teman-teman. Oke, ini kita tunggu, masih berjalan. Oh sorry, nah ini pada bagian nanti saya akan percepat. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai install, cukup lama ya, karena ya mungkin internet cepat 2 MB, tapi ya karena ini Linuxnya Ambient ya, dan di STB cukup lama jadinya. Sekarang kita langsung cek aja di kita coba buka CD. Oke, CD etc ls, kita cari Asteris, CD Asteris. Nah, teman-teman udah ada ya CD Asteris ya. Nah, inilah tempat konfigurasi si Asterisnya. Yang pertama itu ada di SIP, kita coba nano sip.conf. Nah, ini adalah konfigurasi untuk SIP atau nomor telepon kita nanti. Nah, ini teman-teman ada contohnya ya. Kita bisa buat tipe, secret, terus ada dinamik, ada RFC ini buat telepon. Oke, dan juga ada extension, extension. Nah, itu teman. Nah, ini dia. Jadi ada dua untuk si konfigurasinya. Nah, sekarang langsung kita coba konfigurasi. Nah, ini saya sudah eksperimen, teman, sudah trial dan eksperimen untuk si Asteris ini. Jadi seharusnya kita tinggal pakai aja. Ini SIP-nya, saya akan copy bagian yang kita butuhkan nanti. Saya akan jelaskan perlahan, teman-teman. Oke, di sini kita akan close dulu. Saya akan besar. Oke, ini konfigurasi awalnya sama, nggak ada bedanya, cuman di bagian akhir yang akan berbeda, teman-teman. Nah, ini saya akan jelaskan satu persatu. Jadi pertama kita harus buat general. Ini adalah seperti profilnya, general. Di bagian general video support, yes, ini untuk video recording, teman-teman.
allow ini adalah untuk konfigurasi GSM yes, ini adalah kodeknya, ini untuk kodek si video recordingnya. Nah terus ini yang bagian paling penting teman-teman, kita buat user. Nah di sini ada tanda kotak kurung 2 kurung kurawa, ini adalah nomor telepon yang ingin kita buat. Di sini ada nomor telepon 1, ini misalnya 10.98, tipenya adalah friend, konteksnya home, terus nama username-nya apa? Username-nya adalah Permadi, dan secret key-nya adalah samain bebas teman-teman. Hostnya adalah dinamik, disallow-nya all, semua oke. Nah ini untuk konfigurasi yang full teman-teman. Nah untuk konfigurasi yang satu lagi, ini dia yang masih base, kita akan buka. Saya akan close dulu. SIP full. Nah ini SIP full ini teman-teman. Oke, kita kembali ke sini, berarti kebalikin yang full. Kita buka lagi, kita paste ke sini teman-teman, ke CD etc asterisk. Terus kita buka atau nano sip.conf, langsung ke bagian bawah. Oh nggak bisa, langsung ke bagian bawah, tinggal page down atau scroll down. Nah ini teman-teman, enter aja, ini juga langsung ke bagian bawah. Nah ini teman-teman, ini kita sudah di bawah, langsung aja copy teman-teman dari general ini. Nanti saya akan berikan konfigurasinya. Nah, ini kita copy saja, ini saya sudah panjang ya teman-teman, buat ini cukup melelahkan dan udah bisa, ini sekarang sudah bisa bahkan untuk video recording atau video call. Oke, nama kedua adalah Kiki, passwordnya sama ya teman-teman, nanti tinggal sesuaikan aja. Saya akan copy masuk ke root yang nanti nano sip conf, kita pastekan aja teman-teman. Nah oke, paste, kita ketik X Y. Selanjutnya kita ganti bagian extension, sama kita scroll down penuh. Oke, enter, kita buka file yang extension. Oke, ini kita buka aja. Oke, nah ini bagian bawah, tetap kita scroll down. Nah ini kita aktifkan konteks home nya. Nah ini konteks home, extensionnya ini biarin aja. Nah ini bagian nomornya, ini copy aja teman-teman dari bagian sini. Oke, tinggal copy saja, masuk ke sini, klik kanan, paste. Nah gitu teman-teman, tinggal X Y. Nah kalau sudah teman-teman tinggal coba sistem CTL status, cek dulu asterisk. Oke, asterisknya running ya, kita matikan dulu, kita restart. Oke, restart. Nah sambil menunggu restart teman-teman, kita langsung buka HP buka HP Android, buka aplikasi port SIP teman-teman. Nah ini masukkan ID saya dulu yang pertama, yaitu tadi kan username-nya adalah nama ya, itu nomor teleponnya, passwordnya itu samain. Nah oke, kita sign in. Oke, forbidden. Oke, kita coba restart lagi. Oke,
kita coba cek status starting asterisk, coba kita sign in. Oke, ini bisa masuk ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Oke, saya akan coba recording aja. Saya akan recording, saya akan close lagi. Ini kita account sign out. Oke, saya akan recording. Oke, tep. Oke, sekarang saya akan recording. Ini masukin username-nya adalah nomor telepon yang kita set, passwordnya yang username yang telah kita buat, password yang kita buat. Masukin IP-nya, ini bisa pakai HTTP tanpa HTTPS ya, tinggal sign in dan bisa teman-teman. Ini kita bisa telepon juga sebenarnya ya, tapi nomor telepon yang satunya sedang tidak bisa digunakan karena untuk ngerekam di sini. Jadi kita bisa telepon, misal Oke, di sini saya akan uji coba menggunakan asterisk untuk telepon. Nanti saya akan screen recording teman-teman. Oke, saya akan matikan dulu. Oke teman-teman, ini sekarang sudah di layar monitor. Ini kita akan coba telepon di HP saya satunya untuk uji coba. Saya sudah login. Ini asterisk teman-teman, ini adalah akunnya, akun saya online, dan akun satunya Kiki. Nah ini teman-teman, saya akan langsung coba call tadi. Nomor telepon yang kita set yang kedua adalah 100899. Kita akan call biasa. Oke, kita jawab. Halo, tes, halo. Oke, udah bisa ya teman-teman. Ini sekarang saya sudah real time bisa nelpon. Sekarang langsung kita uji coba yang kedua, yaitu video call. Saya akan coba telepon. Oke, halo. Nah ini dia teman-teman, sekarang saya sudah video call. Ini HP-nya, teman-teman bisa lihat. Nah itu komputer saya, ini STB ya, apa adanya, saya hanya duduk di bawah itu. Oke, jadi ini sekarang sudah bisa, teman-teman nanti bisa lihat videonya. Ini benar-benar hanya di jaringan lokal teman-teman. Dan ini bayangin jika kita memiliki jaringan RT RW net yang cukup luas, dan ini menjadi fitur tambahan untuk dibagikan ke klien jika misal berlangganan dengan kita, dengan jaringan kita RT RW net. Jadi teman, misal klien ingin ada gangguan, tinggal telepon saja, tidak perlu bingung-bingung, tinggal seperti call center. Dan dia mungkin bisa juga nelpon secara gratis ke sesama pengguna jaringan teman-teman. Oke, mungkin sekian ya teman-teman dicobanya. Oke teman-teman, itu tadi proses instalasi dan juga konfigurasi untuk asterisk teman-teman. Jadi konfigurasi yang telah saya buat tadi itu full konfigurasi sebenarnya. Dia bisa telepon, bisa video call, dan juga bisa message. Jadi cukup membantu teman-teman. Ini adalah contoh tampilan dari port SIP ini adalah aplikasi. Jadi teman-teman bayangin kita memiliki jaringan internet misal satu kompleks RT/RW net. Kita sebagai admin, dan setiap user yang berlangganan di layanan kita berikan nomor ID lah, satu HP di satu rumah. Jadi dia bisa saling telepon ke sesama klien, sesama pelanggan kita, bahkan ke operator, ke kita sendiri misal jaringan tersebut ada masalah. Dan ini kita bisa terapkan di STB penuh RT, dan ini sangat mampu teman-teman, sangat mampu. Kalau video call mungkin kalau banyak klien agak berat ya, tapi kalau telepon sangat bisa. Oke, nanti konfigurasi lengkapnya yang tadi saya copy paste itu saya sudah
sedemikian rupa konfigurasi. Nanti saya akan bagikan di deskripsi ataupun di share file saya ya. Oke, mungkin sekian teman-teman video kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman belajar tentang jaringan dan juga Linux. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Ya, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan video terbaru dan terupdate dari channel ini. Teman-teman yang ingin request tutorial, boleh komen di kolom komentar, nanti kita akan coba buatkan dan diskusi. Jika saya bisa, saya akan buatkan. Dan teman-teman yang ingin apresiasi channel ini, dukung channel ini dengan cara saweri ataupun dengan super thanks agar channel ini dapat berkembang. Oke, mungkin sekian dari saya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.